sebaik mungkin bisa menjaga kesehatan ya. Caranya bagaimana? Olahraga. Chelsea, olahraga. Vivi, Makan makanan yang bergizi. makan makanan yang bergizi, betul sekali. Pintar. Feli, Sehat tak sempurna. apa? Makan makanan 5 sehat. Ya, makan makanan 5 sehat. 4 sehat 5 sempurna. Yo, jangan salah. Jadi Istirahat yang cukup. istirahat yang cukup. Nah, itu paling penting ya. Jadi cara menjaga kesehatan itu paling penting dulu adalah istirahat yang cukup dulu. Kemudian nanti baru kalian makan makanan yang bergizi, ya. Itu nanti dapat menunjang kalian untuk memiliki badan yang sehat. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, ada yang ingin memimpin doa? Pimpin, boleh. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang manis siap berdoa. Amin. Semoga hati kudus Yesus dikasih di mana-mana selama-lamanya. Bunda hati kudus, doakanlah kami. Ya Allah, di pagi hari ini kami akan memulai pelajaran. Berkatilah supaya kami dapat belajar dengan baik. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan segala abad. Amin. Kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Vivi. Nah, setelah berdoa untuk menumbuhkan rasa nasionalisme atau cinta tanah air, kita bernyanyi Garuda Pancasila dulu, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Boleh duduk. Oke, bisa tanya. Hari ini siapa yang berangkat sekolah itu diantar sama orang tuanya atau naik antar jemput? Banyak ya ternyata ya yang naik antar jemput sama yang diantar sama orang tuanya. Kalau Arom naik apa Arom? Antar jemput. Jadi naik mobil ya, mobil dari sekolah ya. Kemudian Abed antar jemput.
jemput juga. Kemudian Dani, Antar jemput. antar jemput. Yang di antar orang tuanya siapa Daniel? Iya. Apa? Di antar orang tua? Iya. Oke. Kalau ada yang itu enggak naik sepeda atau jalan kaki menuju ke sekolah? Felis naik apa? Felis Sepeda. naik sepeda. Ayo San, jalan kaki dari rumah sampai sekolah itu berapa menit? 15 menit. Nggak capek? Nggak capek. Apa yang kamu siapkan supaya kamu sampai di sekolah ini dengan keadaan yang masih semangat seperti ini? Sarapan. Apa yang kamu bawa atau apa yang kamu makan? Ya sarapan. Sayur? Hanya sayur saja? Sayur sama nasi. Oke, kalau yang naik sepeda tadi, Felis, susu, sayur, buah-buahan, daging. Komplit sekali ya ini ya. Yang makan sarapan sudah lengkap, sudah mencakup 4 sehat 5 sempurna. Nah, tadi yang kalian makan ada nasi, ada sayur. Sayur itu termasuk apa? Tumbuhan, hewan, atau manusia? Tumbuhan. Kemudian ada daging. Daging apa itu? Hewan. Apa yang dimakan Felis? Daging ayam. Oke. Di situ ada nasi, ada sayuran dan ada daging. Ya, dagingnya termasuk daging hewan. Nah, ada juga susu. Nah, tadi kalian pas sarapan itu kalian bisa sampai ke sekolah, berarti yang kalian makan itu mengandung apa ya? Mengandung apa? Vitamin bisa menambah apa? Energi. Nah, betul sekali, bisa menambah energi sehingga kalian bisa dengan cepat sampai ke sekolah. Nah, di pembelajaran kali ini kita nanti bisa tahu tumbuhan dan hewan itu juga butuh yang namanya energi. Kalau tumbuhan butuh energi buat apa? Fotosintesis. Kalau hewan untuk apa? Bertahan hidup. Bisa untuk bertumbuh tidak itu? Bisa ya. Jadi bisa untuk bertahan hidup, bisa untuk pertumbuhan. Kemudian manusia juga butuh nggak itu? Butuh juga. Nah, hari ini kita akan belajar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, itu ada menganalisis hubungan antara makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Yang pertama yaitu ya. Kemudian yang kedua, coba dibaca bareng-bareng. Mengetahui peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Betul, mengetahui peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Ada yang sudah tahu rantai makanan itu apa? Ya, Daniel? Peristiwa makan dan dimakan. Oh, sudah tahu ternyata ya. Peristiwa makan dan dimakan. Coba kita lihat sebentar ya. Untuk lebih paham, bisa akan menayangkan video ya. Video. Nanti kalian coba lihat apakah yang dikatakan Daniel itu benar. Kalau rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan. Kita lihat ya. Mari mengenal rantai makanan. Hai, aku Gigi, seekor tenggiri. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antar sama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan.
Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivore, seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut karnivora, seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Menarik sekali kan? Oh, sudah waktunya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan mencari peran mereka dalam rantai makanan ya. Sampai jumpa lagi. Oke, baik. Di dalam video tadi ada siapa saja dan ada apa saja? Apa tulis? Jagung, tikus, ular dan elang. Ada yang lain? Ada yang lain tidak? Di dalam proses rantai makanan tadi, di situ yang terlihat adalah jagung dimakan oleh siapa? Tikus. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Kemudian ular dimakan oleh elang. Nah, peristiwa itu disebut rantai makanan. Ya, jadi peristiwa makan dan dimakan itu tadi namanya rantai makanan. Kemudian tadi ada beberapa hewan juga selain ada tikus, ada ular, kemudian ada elang, ada hewan apa lagi? Yang pertama tadi yang disebut terenggiling tadi apa? Ngapain dia? Menjelaskan tentang ya. Kemudian setelah itu, setelah ada proses rantai makanan tadi, ada hewan-hewan yang termasuk atau tergolong dalam beberapa peran. Yang pertama tadi perannya apa? Produsen. Produsen itu biasanya apa? Hewan atau tumbuhan? Tumbuhan. Oke, tadi di sana itu yang menjadi produsen siapa? Jagung. Kemudian yang kedua konsumen itu ada apa saja tadi? Hewan-hewan dan manusia. Ya. Kemudian ada lagi tidak di situ? Tidak, ya. Sampai konsumen saja. Nah, di sini nanti kita akan membahas ya proses rantai makanan. Di sini ada rumput, ya. Rumput itu dimakan oleh siapa ini? Ya. Kemudian belalang dimakan oleh kata. Kemudian kata dimakan oleh ular. Dimakan jamur. Nah, ini bukan dimakan tapi diuraikan, ya. Jadi nanti ketika si ular mati itu akan diuraikan oleh si jamur. Nah, sekarang perannya apa? Atau komponen di dalam rantai makanan itu ada apa saja, ya?
Makanan sendiri, betul. Melalui apa? Proses apa namanya membuat makanan? Fotosintesis, betul. Jadi tumbuhan hijau di dalam rantai makanan itu perannya sebagai produsen, bisa membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis, ya. Kemudian setelah ada rumput tadi dimakan oleh yang namanya belalang. Ya, belalang ini memiliki peran sebagai apa tadi? Konsumen. Nah, konsumen ini dibagi menjadi beberapa jenis, ya. Ada beberapa jenis. Di sini ada konsumen tingkat 1. Kalau di sini itu gambarnya ada si tikus, ya. Kalau tadi kita di gambar sebelumnya itu belalang. Sama. Dia memiliki peran adalah sebagai konsumen tingkat 1. Apa konsumen tingkat 1 itu? Nah, konsumen tingkat 1 itu adalah kelompok hewan yang memakan tumbuhan. Ya, konsumen tingkat 1 adalah hewan yang memakan tumbuhan atau memakan produsen. Biasanya hewan di konsumen tingkat 1 ini itu disebut hewan herbivora. Ya, karena dia memakan tumbuhan. Ya. Ingat, jadi kalau hewan yang memakan tumbuhan itu disebut hewan herbivora, ya. Kemudian yang kedua ada konsumen tingkat 2. Di sini itu gambarnya adalah kakak, ya, kakak sebagai konsumen tingkat 2. Nah, konsumen tingkat 2 itu apa? Konsumen tingkat 2 itu adalah kelompok hewan yang memakan konsumen tingkat 1. Jadi tadi ada si belalang dimakan oleh si kakak. Kakaknya konsumen tingkat 2. Ya, berarti dia memakan hewan lain, maka disebut hewan karnivora karena memakan hewan lain. Ya, ingat-ingat, kalau karnivora adalah hewan pemakan hewan lain. Ya, kemudian yang ketiga, di sini gambarnya ada ular. Ya, ular makan si kakak. Maka ular tadi jangkrik konsumen tingkat belalang itu konsumen tingkat 1, kemudian kakak adalah konsumen tingkat 2, kemudian ular berarti konsumen tingkat 3. Apa itu konsumen tingkat 3? Jadi konsumen tingkat 3 itu sama dengan konsumen tingkat 2. Dia juga memakan hewan lain. Tetapi bedanya adalah biasanya di konsumen tingkat 3 ini hewannya disebut hewan predator. Apa itu predator? Ada yang tahu? Oh, bisa. Atau hewan yang memangsa hewan lain. Biasanya dia juga disebut dengan hewan karnivora, predator. Misalnya apa? Selain ada ular, ada apa? Predator itu. Buaya, bisa. Singa, elang, apa lagi? Harimau. Terus ada lagi? Buaya sudah tadi. Ada apa lagi? Banyak loh. Itu hiu. Nah, beruang. Kalau hiu itu masuknya ke ekosistem apa? Kalau hiu? Laut. Kalau singa tadi masuk ke darat. Oke. Kalau ular gimana ular? Oke ya. Terus yang terakhir itu ada yang namanya tadi setelah si ular itu ada yang namanya pengurai. Bentuknya adalah jamur. Ya, bentuknya jamur. Nah, ini biasanya jamur ini bisa ada ketika si ular itu tadi mati. Ya, ularnya mati, kemudian ada mikroorganisme yang akan menguraikan si ular ini, ya. Setelah itu nanti akan tumbuh jamur. Ya, tidak hanya jamur, di dekomposer atau di pengurai itu ada
juga ya. Jadi dekomposer itu nanti menguraikan senyawa organik ya, bisa berbentuk nanti bisa berbentuk bangkai, bisa daun yang membusuk, itu nanti disebut senyawa organik. Kemudian nanti gunanya si pengurai tadi bermanfaat sebagai penyubur tanah. Ketika tanahnya subur, apakah rumput akan tumbuh lagi? Ya. Ya, ketika tanahnya subur, nanti akan tumbuh lagi si rumput. Berarti siklus dalam rantai makanan akan terputus apa tidak? Tidak, akan berlangsung terus menerus. Nah, sekarang Bu Lisa bertanya, kalau misal di sini ada contoh juga komponen ya. Ada padi, padi itu dimakan oleh tikus. Ya, tikus nanti dimakan oleh si ular, ular dimakan oleh elang, elang diuraikan oleh si jamur atau dekomposer ya. Nah, misalnya apa yang terjadi jika ada salah satu dari komponen rantai makanan tadi mati atau punah? Misalnya ada si tikus atau tikus ini jumlahnya sedikit, maka yang akan sedikit jumlahnya itu siapa? Ketika si tikus mati banyak atau jumlahnya sedikit? Ya, ular akan populasinya akan sedikit. Ketika jumlah padi sedikit, jumlahnya padi sedikit, yang akan mati tikus. Ya, jadi kalau misal ada rantai makanan dari padi, kemudian dimakan oleh si tikus, tikus dimakan oleh si ular, kemudian ular dimakan oleh elang, elang nanti itu nanti diuraikan oleh jamur. Nah, maka padinya itu sedikit ya, maka jumlah tikus juga akan sedikit. Kalau misalnya jumlahnya ular banyak, tikusnya bergerak, tikusnya akan bagaimana? Lebih cepat berkurang karena jumlah si ular banyak. Kemudian misal ularnya itu sedikit, apa yang berpengaruh? Yang banyak yang apa berarti? Yang banyak tikusnya sedikit, elang. Paham sampai sini? Oke, nah itu yang namanya rantai makanan. Jadi terus berputar terus siklusnya, tidak akan pernah habis. Nah, sekarang Bu Lisa ada lagu. Kalian bisa nyanyi dengan bahan lagu menanam jagung ya. Kita bisa nyanyi bersama-sama. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen satu, konsumen
ekosistem sawah. Tahu sawah? Tahu. Ada yang belum pernah lihat sawah? Nggak ada. Di sini namanya desa semua ya. Jadi tahu sawah. Oke. Nah, di sini nanti Bu Lisa itu sediakan ada hewan, ya, hewan dan tumbuhan. Nanti kalian coba bentuk siklus rantai makanan. Kemudian perannya hewan dan tumbuhan tersebut itu apa? Ya, nanti bisa ditempelkan di diorama ini. Ya, ada yang ingin maju, ingin menempelkan gambar di diorama ini. Oke, dari dunia bisa. Pilih, boleh ya? Nanti memilih. Dania pilih apa itu? Apa itu? Padi. Padi. Oke, padi di mana? Oke. Ya. Kemudian lanjut, bisa Arum maju. Arum pilih apa Arum? Belalang. Oke, belalang. Belalangnya di mana Arum? Sini. Setelah apa itu? Setelah padi. Oke. Kemudian Aisyah boleh maju. Memilih apa? Apa itu? Katak. Ya. Kataknya letaknya di mana itu? Di mana itu di sini? Ini setelah apa ini? Setelah belalang. Oke, lanjut. Dona? Dona memilih ular. Di mana Dona? Oke, setelah kata. Kemudian dia memilih jamur. Di mana? Oke. Oke. Terus kenyang, bisa maju. Di mana kenyang tanya? Oh ya, ular. Oke, sudah ya. Ini adalah proses rantai makanan. Coba kita lihat bersama-sama. Apakah sudah betul? Ya, meletakkan tumbuhan dan hewannya. Coba kita lihat. Yang pertama itu ada padi, ya, padi, tumbuhan hijau. Itu di paling awal. Kemudian si padi itu dimakan oleh belalang, betul? Ya, oke. Setelah itu belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Oke. Kemudian elangnya dimakan oleh jamur. Pemulai tadi nama lainnya apa ya? Komposer. Nah, ini baru peletakan hewan dan tumbuhannya. Nah, sekarang perannya. Boleh kali perannya. Oke. Ya. Oke. Masih lanjut. Udah, Gisel. Yuk. Oke, lanjut. Oke. Ya. Yuk. Lanjut. Chelsea, yang mana? Oke. Terus? Oke. Peran dari rantai makanan, ya. Ada tumbuhan hijau sebagai produsen yang bisa membuat makanannya sendiri. Kemudian ada
Belalang sebagai konsumen tingkat 1. Tadi belalang hewan apa ya? Herbivora, betul, karena makan tumbuhan. Kemudian selanjutnya si belalang dimakan oleh si kata. Kata sebagai konsumen tingkat 2 ke 1? 2. Oke. Di konsumen tingkat 2 ini hewannya sudah masuk hewan apa ya? Karnivora. Karnivora? Ya. Kemudian di ular. Ular itu tadi makan si kata. Masuk ke konsumen tingkat 3. Ini masuk apa ini? Hewan apa ini? Karnivora. Kemudian ada elang. Elang makan ular. Termasuk atau perannya konsumen tingkat 4. Ya. Masuk apa ini hewan? Karnivora. Disebut apa tadi? Predator. Kemudian kalau sudah mati, si elangnya diuraikan oleh si jamur sehingga tanahnya akan apa? Subur. Nanti padi bisa tumbuh kembali. Oke. Paham ya ini ya rantai makanan ya. Melalui diorama ini jadi kita bisa tahu hubungannya si hewan dengan tumbuhan apa, kemudian perannya itu apa. Nah, sebelum masuk ke kelompok ya, kita SBQ dulu. Yo. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Kurang kompak, tepuk 4. Tepuk 4. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. 2 kali tepuk 2. 2 kali tepuk 2. 2 kali tepuk 2. Nah. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5, 2 kali tepuk 5, 2 kali tepuk 4. Nah, oke, sip. Jangan sampai konsentrasi kalian itu kendor ya. Tetap harus semangat, konsentrasi. Nah, sekarang Bu Lisa akan kembali ke kelompok ya. Kalian bisa bagi kelompok. Untuk yang pertama Bu Lisa bagi menjadi nama kelompoknya itu adalah produsen ya. Kemudian yang kedua Bu Lisa bagi, Bu Lisa namai menjadi kelompok konsumen. Dan yang ketiga itu bisa beri nama kelompok pengurai atau decomposer. Nah, tugas kalian itu adalah untuk yang kelompok produsen itu nanti kalian menggambar rantai makanan ya sesuai dengan kreatif kalian ya. Ini untuk kelompok produsen. Kemudian untuk kelompok yang kedua itu bernyanyi ya, bernyanyi lagu tentang rantai makanan. Bisa kalian buat gerakan juga bisa, tidak apa-apa, boleh ya. Tuh. Kemudian untuk kelompok 3 kalian bermain peran ya, bermain peran tentang rantai makanan ya. Ada 5 topi yang bisa kalian gunakan untuk bermain peran. Nah, coba diskusikan dengan kelompok kalian supaya kalian nanti bisa presentasi ke depan. Oke. Boleh dimulai untuk diskusinya?
sebagai raja. Ketiga, aku adalah hewan. Aku akan memakan ular. Hai, saya sebagai pemulai. Saya akan melakukan uang. Harus. Hai teman-teman, saya Gisel. Saya menjadi ular. Hai teman-teman, saya Felis. Saya menjadi pemulai. Saya menjadi pemulai atau ini adalah nasi makanan. Mana di mana? Mana di mana? Padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Di mana? Tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, menjadi rantai makanan. Ayo dipelajari. Yang lain tuh yang Sudah selesai? sudah. Halo teman-teman, kami dari konsumen akan menjadikan lagu sampai makanan sebagai raja. Perhatikan saya. Halo, hai, saya Fadli. Halo teman-teman, saya Fadli. Hai, saya Fadli. Saya sebagai produsen. Halo teman-teman, saya Diadi. Saya Tikus. Saya sebagai konsumen tingkat 1. Hai teman-teman, saya memakan padi. Hai, saya Rai ular. Mana di mana? Padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana? Tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, rantai makanan. Ayo dipelajari. Sudah? Boleh? Kasih. Ya? Kalau sudah, boleh kembali ke tempat. Nah, sudah semua ya, sudah diskusinya ya. Dan bisa minta dari masing-masing kelompok itu presentasi ke depan ya. Nanti untuk teman yang lain atau kelompok lain boleh memberikan tanggapan ketika ada temannya yang sedang presentasi di depan. Tapi catatannya adalah ketika teman kalian sudah selesai mempresentasikan tugasnya, ya. Ada yang ingin maju dulu? Kelompok mana yang ingin maju? Oke, boleh. Kelompok pemulai. Ini. Di ekosistem sawah, terdapat banyak hewan dan tumbuhan yang hidup di sekitar. Hai, saya Padi. Saya sebagai produsen. Hai, saya Tikus. Saya sebagai konsumen tingkat 1. Saya memakan padi. Hak. Hai, saya ular. Saya adalah konsumen tingkat 2. Saya bermakan
tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, rantai makanan ayo dipelajari. Oke, terima kasih. Oke, sip. Baik. Untuk kelompok terakhir bisa maju kelompok produsen. Teman-teman, perkenalkan nama saya Abi. Saya Daniel. Saya Arul. Saya Dona. Saya Anissa. Kami dari kelompok produsen, kami akan mempresentasikan hasil gambar rantai makanan di ekosistem sawah. Yang pertama ada padi. Dia bertugas sebagai produsen karena dia dapat membuat makanannya sendiri. Yang kedua ada belalang. Belalang bertugas sebagai konsumen tingkat 1 karena dia memakan padi dan disebut hewan herbivora. Oke. Berikutnya ada ayam. Perannya adalah konsumen tingkat 2 karena memakan hewan lain. Berikutnya ular. Ular merupakan konsumen tingkat 3 yang memakan hewan lain. Dan yang terakhir ada pengurai atau decomposer karena dia bertugas untuk menguraikan ular yang sudah mati. Oke, terima kasih. Bagus semua, sudah bisa semua dan sudah bagus semua. Ketika kalian mengerjakan tugas kelompok yang sudah bagus-bagus, pintar semua ya. Nah, untuk pelajaran hari ini itu tentang apa ya tadi? Rantai makanan. Oke, tadi ada perannya apa saja? Produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan pengurai atau pengurai. Oke, sih bagus sekali. Jadi itu antara kalau rantai makanan itu tadi antara tumbuhan dan hewan. Kemudian kalau ada proses makan dan dimakan tadi disebut apa namanya? Rantai Oke, makanan. sip. Nah, ada yang belum paham untuk materi hari ini? Tidak. Semua sudah paham ya? Sudah. Oke. Terus setelah itu kalian itu bisa membuka HP-nya, bisa dikeluarkan HP-nya. Nah, Bu Lisa sudah mengirim untuk tugas kalian ya. Kalian bisa mengerjakan tugas kalian ya, tugas evaluasi. Nanti kalian bisa buka dari link yang Bu Lisa bagikan lewat WA group ya. Itu ada Google Form, nanti diisi. Coba kalian isi dulu, Bu Lisa beri waktu 5 menit ya, diisi. Kemudian nanti Bu Lisa akan cek ya, apakah kalian sudah paham dengan materinya. Bisa kalian mulai dari sekarang. Ada kesulitan? Tidak. Oke.
Oke, sudah ya? Sudah. Sudah semua? Sudah ya? Bu Lisa, belum? Sudah? Oke, sudah. Bisa tanya, ada yang mendapatkan nilai 100? Ada? Oke. Cuma ini saja? Cuma ini saja? Oke, sudah sebagian ya. Sebagian nilai 90. Oke, bagus. Nilai 80. Ada nggak? Nilai 80. Oke, sip, bagus. Nah, berarti kalian hari ini sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, sebelum kita akhiri, Bu Lisa minta kalian untuk memberikan ekspresi, ya, memberikan ekspresi bagaimana kegiatan pembelajaran pada hari ini. Perasaan kalian bagaimana ketika mengikuti pelajaran ini? Oke. Nanti kalau sudah langsung tempel ya, tempelkan saja langsung. Kalau sudah langsung bisa ditempel di depan sini. Boleh diberi nama. Contohnya ada ya. Oke. Ini semua menempelkan. Oke. Siapa yang belum? Oke, Chris, kamu kenyal ya? Baik, terima kasih sekali ya. Hari ini kalian sudah ekspresinya sudah gembira semua, senang. Ya, semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Nah, nanti ketika di rumah ya, kalian bisa mengamati hewan-hewan sekitar kalian ya, bagaimana mereka melakukan proses makan dan dimakan ya, supaya kalian bisa memahami materi pada hari ini. Nah, sebelumnya siapa yang ingin doa? Oke. Kasih boleh